Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa portofolio investasi kalian kok jadi berantakan? Awalnya niatnya seimbang antara saham, obligasi, dan reksadana. Tahu-tahu sahamnya jadi dominan banget atau malah ada aset yang kinerjanya merosot tajam. Nah, kalau kalian pernah ngalamin itu, artinya video ini pas banget buat kalian. Hari ini kita akan bahas tuntas soal rebalancing dan evaluasi portofolio, dua jurus sakti, biar investasi kalian tetap di jalur yang benar menuju tujuan keuangan. Jadi, apa sih rebalancing itu? Simpelnya, rebalancing adalah tindakan menyeimbangkan kembali alokasi aset di portofolio kita. Coba bayangin kalian punya resep kue dengan takaran tepung, gula, dan mentega yang pas. Seiring waktu, mungkin karena satu bahan lebih cepat habis, komposisinya jadi berubah. Nah, rebalancing itu seperti kita menambahkan bahan yang kurang atau mengurangi yang lebih, supaya resepnya kembali sempurna. Dalam investasi, misalnya kalian set alokasi 50% saham dan 50% obligasi. Karena pasar saham lagi bagus banget, nilai saham kalian naik pesat, sekarang porsinya jadi 70% dari total portofolio. Ini artinya, portofolio kalian jadi lebih berisiko dari yang kalian inginkan. Dengan rebalancing, kalian akan menjual sebagian saham yang sudah untung itu dan membeli lebih banyak obligasi, supaya porsinya kembali ke 50/50. Kenapa rebalancing ini penting banget? Pertama, untuk mengelola risiko. Tujuan utama kita investasi kan bukan cuma cari untung gede, tapi juga tidur nyenyak. Dengan menjaga alokasi aset sesuai profil risiko, kita nggak akan panik berlebihan saat pasar bergejolak. Kedua, rebalancing memaksa kita untuk disiplin. Kita jadi terbiasa untuk jual saat tinggi dan beli saat rendah secara sistematis, bukan berdasarkan emosi atau ikut-ikutan tren. Dan yang ketiga, ini membantu kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang, bukan terdistraksi oleh pergerakan pasar harian yang naik turun. Lalu, kapan waktu yang tepat buat melakukan rebalancing? Ada dua pendekatan utama. Pertama, berdasarkan waktu. Ini yang paling simple. Kalian bisa tentukan jadwal rutin. Misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali. Di tanggal yang sudah ditentukan, kalian cek portofolio dan lakukan penyesuaian jika perlu. Metode ini bagus buat kalian yang suka keteraturan dan gak mau pusing mikirin pasar setiap hari. Pendekatan kedua adalah berdasarkan ambang batas atau threshold. Di sini, kalian menetapkan batas toleransi penyimpangan. Contohnya, kalian set alokasi saham 60% dengan toleransi plus minus 5%. Artinya, kalian baru akan melakukan rebalancing kalau porsi saham kalian naik di atas 65% atau turun di bawah 55%. Metode ini lebih proaktif karena kita langsung bereaksi saat ada pergerakan pasar yang signifikan, tapi butuh pemantauan yang sedikit lebih intens. Mana yang lebih baik? Gak ada jawaban pasti. Kalian bisa pilih yang paling sesuai dengan gaya dan waktu yang kalian punya, atau bahkan mengkombinasikan keduanya. Sekarang, gimana cara melakukannya? Ada dua cara utama. Cara pertama adalah dengan menjual aset yang porsinya kegemukan dan menggunakan hasilnya untuk membeli aset yang porsinya kurus. Misalnya tadi, jual sebagian saham yang porsinya jadi 70% untuk beli obligasi. Cara ini efektif tapi perlu diperhatikan potensi pajak keuntungan modal jika ada. Cara kedua, ini cocok buat yang rutin nabung investasi, yaitu dengan melakukan top up. Jadi, saat kalian mau nambah dana investasi, alokasikan dana baru itu sepenuhnya ke aset yang porsinya lagi kurang. Misalnya porsi obligasi kalian lagi kurang, maka dana top up bulan ini semua masuk ke obligasi sampai porsinya kembali seimbang. Cara ini lebih simpel dan efisien dari segi biaya dan pajak. Nah, rebalancing itu bagian dari proses yang lebih besar, yaitu evaluasi portofolio. Evaluasi itu seperti kita melakukan medical check-up rutin untuk investasi kita. Kita nggak cuma lihat angkanya naik atau turun, tapi kita gali lebih dalam. Apa saja yang perlu dievaluasi? Pertama, tentu saja kinerjanya, seberapa besar return yang dihasilkan portofolio kalian dalam periode tertentu. Tapi jangan cuma lihat angkanya, bandingkan juga dengan benchmark atau tolok ukur yang relevan. Misalnya, kalau kalian investasi di saham-saham blue chip, bandingkan kinerjanya dengan indeks LQ45. Kalau portofolio kalian nggak bisa ngalahin benchmarknya secara konsisten, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari strategi atau pilihan aset kalian. Kedua, evaluasi risikonya. Seberapa besar fluktuasi atau volatilitas portofolio kalian? Apakah risikonya masih sesuai dengan toleransi kalian? Tools seperti standar deviasi bisa membantu mengukur ini. Semakin tinggi standar deviasinya, semakin berisiko portofolio tersebut. Pastikan tingkat risiko yang kalian ambil sepadan dengan potensi imbal hasil yang diharapkan. Jangan sampai kita mengambil risiko tinggi hanya untuk mendapatkan return yang biasa-biasa saja. Ketiga, dan ini yang sering dilupakan, evaluasi apakah portofolio ini masih sejalan dengan tujuan keuangan dan kondisi hidup kita. Mungkin saat pertama kali investasi, kalian masih single dengan tujuan jangka panjang untuk pensiun. Tapi sekarang, mungkin kalian sudah menikah, punya anak, dan ada tujuan baru seperti dana pendidikan. Tentu saja, strategi dan alokasi asetnya perlu disesuaikan. Kondisi pasar juga berubah,
suku bunga naik turun, ada regulasi baru, semua ini perlu jadi bahan pertimbangan saat melakukan evaluasi. Evaluasi ini idealnya dilakukan setidaknya setahun sekali. Jadi teman-teman, rebalancing dan evaluasi portofolio itu bukan sesuatu yang rumit dan menakutkan. Justru ini adalah bentuk self-care untuk kesehatan finansial kita. Anggap saja ini sebagai kegiatan bersih-bersih dan merapikan rumah investasi kita. Dengan melakukan rebalancing secara rutin, kita menjaga portofolio tetap di jalur yang benar. Dan dengan evaluasi berkala, kita memastikan jalur itu masih merupakan jalur terbaik menuju impian finansial kita. Memang butuh sedikit usaha dan disiplin, tapi percayalah, hasilnya akan sangat sepadan di masa depan. Kalian akan lebih tenang menghadapi gejolak pasar dan lebih percaya diri bahwa investasi kalian bekerja secara optimal. Jangan biarkan portofolio kalian berjalan tanpa arah. Ambil kendali, lakukan rebalancing, dan evaluasi secara teratur. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman seputar rebalancing, jangan ragu untuk share di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa bantu teman-teman investor lainnya juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten finansial bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.